Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skui Nonton, Skip Blon. Jangan lupa kalian semua kembali lagi ya di segmen bebas hari Senin, selalu menemani kalian semua. Masih sama di studio kita yang baru ini, aka kamar gue sendiri ya. Gimana? Coba yang belum sempet kemarin nonton video kemarin, tonton dulu videonya. Tapi yang udah, coba yang belum komen di sini di video ini. Kalian suka nggak sama set baru kita nih ya, visualnya dari color gradingnya, dari lightingnya dibandingkan sama kita pas pakai Atau Studio dulu? Gimana? Mending kamar gua nggak? Lebih kompak sih. Cuman kali ini gue pengen ngebahas topik yang sangat-sangat lagi panas-panasnya di muka bumi ini. Yaitu apa bang? Money milking. Lu tau nggak Mel artinya money milking? Apa? Ya meres duit. Ya bener sih, ya memang money milking. Money itu duit, milking itu artinya merah susu, bener kan? Ya, kalau lu tahu, kalau mau susu itu kan harus diperah dulu ya dari sapi. Nah, tapi yang diperah kali ini adalah duit. Kenapa duit? Ya karena mau kaya, gitu kan? Nah, lewat apa? Lewat industri perfilman. Ini yang bakal gua bahas. Jadi sebenarnya money making tuh nggak cuma masalah franchise film, banyak sih dalam hal lain, dalam bisnis tuh banyak banget. Cuman ya karena kita segmen Ngelantur itu pembahasan film, ya kita bahas dari sisi filmnya gitu. Cuman yang jadi pertanyaannya adalah apakah salah money milking atau bener? Kalau menurut lu gimana Mel? Bener atau salah? Nggak sampai salah. Nggak sampai salah. Nggak sampai salah. Artinya apa tuh, setengah-setengah gitu? Iya, Abu-abu. Iya. Ya bener sih. Jadi gini, kalau misalnya gua ditanya gitu ya, Bang sebenarnya money milking itu salah nggak sih? Gak salah buat industri, musibah bagi penonton itu ya. Jadi paling gampang jawabannya sebenarnya itu, kayak sebenarnya gak ada salah bener. Tapi kalau kita mau ngomong industri ya, kita jangan bilang, wah apa lu money milking, gak jelas lu, wah Toy Story, alah masa mau dibuat Toy Story 5 udah sampai jelek di Toy Story 4. Lu harus masuk dulu perspektifnya mereka. Ya, di Disney-nya berarti ya. Masuk dulu ke perspektif mereka. Kenapa mereka mau bikin sampai ke-5? Ya mau duitnya. Dan apakah itu buruk? Ya enggak. Kalau misalnya lu bayangin ya, lu jadi petingginya Disney, lu ngelihat Toy Story sampai ke-4 misalnya masih penontonnya masih banyak yang nonton, lu buat lagi nggak? Ya lu logik aja bro. Ya gua mau sepolos-polosnya gue, ya gua buat lah, gila lu. Apalagi misalnya gua masih umur, misalnya anggapnya gua masih umur 30-an atau 40-an gitu ya. Lu masih bisa hidup gitu ya sampai ya anggap aja misalnya 60 mau pensiun gitu. Lu masih bisa hidup 20 tahun buat bikin film money milking, dapet duit gitu ya. Buat cucu lu gitu, buat keturunan lu. Ya masa lu nggak lakuin? Itu kita kalau kita ngelihat dari perspektifnya industri. Jadi jangan bacot-bacot lu. Tapi buat penonton ya musibah. Nah, kenapa mungkin banyak dari antara kalian yang bilang, ah berarti lu selama ini cuman gimmick doang lu bang, berarti selama ini. Enggak, karena gue di sini mengambil perspektif dari sisi penonton, kan gitu ya. Ya tetap kita harus kritisi. Dan pertanyaan berikutnya, kalau misalnya film tersebut atau franchise tersebut di milking terus-terusan, kenapa? Oh kenapa? Nanti gue bakal bahas ya, maksudnya contoh-contoh film franchise itu kenapa yang di milking separah-parahnya itu, nanti gue bahas di menit-menit setelahnya. Cuman kenapa udah sampai film keberapa masih aja yang nonton tuh banyak? Kan yang jadi pertanyaan itu. Orang udah kritik gitu ya, gue kayak reviewer atau content creator tuh udah nggak jelas nih film, udah jelek, udah begini, masih aja banyak yang nonton. Nanti kita kasih contoh filmnya. Kenapa? Karena penonton itu kebagi dua pak. Ya, penonton itu kebagi dua. Gue pengen tahu nih, kalian termasuk tipe penonton yang mana? Nanti tulis di kolom komentar. Gue juga pengen tanya sama kameramen gue nih. Ya, dari dua contoh nih ya, dua tipe penonton. Penonton yang pertama adalah penonton tipe yang kagak peduli isinya. Jadi penonton yang cuma nonton misalnya kayak habis kerja ya udah nonton, yang penting gua seru gitu. Oh, happy, oh kayak udah pulang. Ya udah, yang penting kayak gitu aja. Gua cuma yang penting tahu ceritanya aja lah ya, tahu ceritanya. Yang penting filmnya seru atau enggak gitu. Penonton pertama. Penonton kedua, penonton yang memang memperhatikan, yang memang menonton. Beda loh, melihat sama menonton beda kalau menurut gua. Melihat itu ya lu cuman sekedar yang tadi banyak kayak penonton pertama, yang penting lu kayak ngelihat misalnya ada scoringnya, lu dengerin, lu nonton filmnya, wow dong berantem bang, oh ya happy, nonton Justice League yang Joss Whedon yang 2000 berapa tuh ya, yang gua tololin ya. Kalau kalian seru berarti kalian nonton pertama. Tapi kalau penonton kedua memperhatikan, menonton, bener-bener mengerti filmnya,
pasti langsung kritik gitu. Kok begini filmnya? Nah, gue pengen tanya, lu tipe kau dong? Kedua. Oh, jangan gimmick doang nih. Kemarin pas nonton. Oh iya. Tenang. Kalau misalnya dia penonton pertama, nggak bakal jadi kameramen gua. Ya, nggak bakal gua pilih gitu. Kenapa? Nah ini gua bahas. Apakah salah bang jadi tipe penonton pertama? Sebenarnya nggak salah juga. Nggak salah juga. Balik lagi film itu kan subjektif, gue udah bilang. Ya jadi ya kalau misalnya emang lu mau jadi tipe penonton pertama yang emang ya lu hidup misalnya hidup lu udah bang gua hidup kayak udah terlalu stres bang, gua di rumah dimarahin emak, di sekolah nilai gua remet terus gitu ya. Terus gue tiap hari disuruh kerja ngangkat dispenser, puter gas gitu ya. Nah terus abis itu nonton film Oppenheimer, nah kan mampus gitu. Jadi ya gue sih nggak bisa bang yang kayak gitu bang. Ya udah, gue sih nggak masalah gitu, nggak masalah. Emang pada dasarnya di dunia ada dua tipe penonton. Nah tapi sekarang yang gue jadi permasalahkan adalah sebenarnya ada dampak negatif untuk penonton pertama ini. Cuma nggak bakal gue bahas di segmen ini. Makanya subscribe Ngelantur. Karena di video pembahasan berikutnya mungkin nanti bakal gue bahas tuh. Apa perbedaan antara memperhatikan sama melihat gitu. Emang ada bang perbedaan, emang ada gunanya bang lu nonton terus lu melihat segala isinya. Emang ada pentingnya buat hidup gua bang? Ya ada, jangan salah. Nah itu nanti bakal gue bahas ya di segmen berikutnya. Jadi lu nonton itu, kalau misalnya lu tidak filter di otak lu, ya otak lu nggak ada filter, lu cuma nonton balik lagi cuma melihat, ya ini bahayanya untuk penonton. Ya balik lagi nih untuk Gen Z ya bisa gue bilang ya. Mungkin untuk orang dewasa udah ada sistem moral di sini, maksudnya udah ada filter moral menurut gue. Dan udah ada filter apa ya, filter IQ lah gitu ya. Gue definisikan sebagai filter IQ di otak. Jadi meskipun ya dia cuma melihat habis kerja capek-capek, dia nggak bakal terpengaruh sama filmnya. Ya dia udah ada filter gitu. Nah berbahayanya adalah untuk bocil-bocil dan Gen Z bahkan remaja-remaja, pemuda-pemuda yang tidak ada filter gitu. Belum terbentuk filternya, lu nonton cuma nonton buat seru-seruan tanpa lu sadari ada efeknya. Nanti gue bahas di video berikutnya. Makanya subscribe Ngelantur. Nah, tapi yang di sini gue pengen bahas adalah lebih ke efek dari money milking sebuah franchise film terhadap penonton. Kenapa bisa buruk? Terutama buat penonton kedua. Nah, itu yang pengen gue jelaskan gitu ya buat ke kalian. Nah, gini, paling gampangnya adalah kita ngomongin secara quantity vs quality. Itu dulu aja ya. Jadi kalau buat kalian yang belum ngerti istilahnya itu quantity, quality, kuantitas, kualitas. Ini rumus dalam film ya. Ini gue nggak bisa jadi acuan untuk hal-hal lain kayak produksi barang lah gitu ya. Misalnya produksi ya yang lain-lain lah. Kalau misalnya produksi barang kan udah ada pabrik lah istilahnya. Jadi kayak lu mau semasif apa produksinya itu bakal terjaga. Tetap ada yang namanya standar dalam produksi sebuah barang gitu. Jadi mau seberapa masif produk barang itu diproduksi, tetap ada kualitas yang terjaga. Itu kalau barang. Tapi kalau mau ngomongin film udah beda cerita bos. Udah beda cerita ya. Ini rumus dalam film ya. Semakin tinggi quantity, quality-nya akan menurun. Itu udah pasti. Mau contoh paling gampang, MCU. Ini udah paling semua orang udah tahu lah. MCU dari dulu itu adalah franchise yang terbaik di muka bumi ini. Gue harus jujur ya. Meskipun kalau misalnya bang lu lebih pilih DCU atau MCU? Jujur kalau mau ngomongin preference ya, gue lebih pilih DCU. Tapi kalau mau ngomongin terbaik, wah jelas MCU jauh banget. DCU aja gue nggak masukin top 7 franchise menurut of all time gitu. Kayak gila itu gak jelas gitu franchise apaan gitu. Meskipun film-filmnya sebenarnya bagus-bagus, tapi secara franchise tuh hancur. Nah MCU secara franchise tuh bagus banget dan dibangun dari dulu. Nah kita lihat nih. Kalau misalnya gue punya datanya ya, meskipun baik lagi Ngelantur itu kan nggak terlalu sering ngomongin data, tapi kali ini gue pengen kasih datanya supaya biar jadi bahan pembelajaran lah buat kalian. Jadi kalian nggak tolol-tolol amat gitu ya. Nah ini gue kasih tau nih, pada tahun 2008, tahun pertama kali MCU keluarin film, dia itu keluarin film apa? Iron Man 1 yang pertama, dan The Incredible Hulk ya, cuman 2 film dalam 1 tahun ya. Di tahun 2012 bahkan cuma 1 film, cuman film apa? Avengers. Baru di tahun berikutnya itu 2013 ada Iron Man 3. Ya, makanya Avengers 1 itu bisa sebagus itu kenapa? Meskipun Joss Whedon, tapi memang cocok sih Joss Whedon di Avengers 1. Secara quality dari dulu selalu terjaga. Komunitinya meningkat terus MCU. Fanbase-nya meningkat terus sampai sekarang segede gaban sampai radikal semua fansnya. Ya, diungkit-ungkit dikit langsung wah ya, MCU the best, MCU. Nah, jadinya kayak gitu. Tapi emang dari awal tuh terjaga kualitinya. Lu compare, gue punya datanya nih ya. Di tahun 2021 lu mau tahu MCU keluarin berapa film? 4 film.
2021 nih kita ngomongin ya. Black Widow, Eternals, Shang-Chi, Spider-Man. 4 film. Kita lihat yang berhasil yang mana? Spider-Man No Way Home udah jelas. Meskipun ya balik lagi not a masterpiece gitu ya. Menurut gue bukan yang bagus banget tapi ya berhasil. Oke, gue setuju. Shang-Chi justru menurut gue lebih bagus daripada Spider-Man. Nah ini dua ini duanya yang jadi permasalahan kan. Black Widow itu salah satu film MCU tersampah. Eternals yang orang bilang sampah, gue bilang agak underrated, tapi tetap aja nggak bagus gitu. Mediocre banget. Bahkan ke arah kurang gitu. 4 film bos. Ya lu pakai logik aja ya. Lu produksi 4 film, apalagi tipe film superhero yang butuh visual effect segila apa itu ya, CGI sedewa apa itu MCU, lu lihat aja sih. Makanya makin lama visual makin ngaco kan, CGI makin sampai ya yang tukang CGI-nya tuh pada komplain semua sama Marvel. Mereka gila bos, gua udah stres banget, gila gua kerja di Disney gitu ya, kerja di MCU gua udah kayak kerjanya udah gila-gilaan gitu ya. Kenapa? Karena quantity over quality. Mereka udah nggak peduli lagi masalah quality. Mereka yang penting duit, mana sih ini kita perah aja duitnya gitu. Yang penting tetap nonton gitu ya. Sejelek-jeleknya Black Widow ada aja yang nonton, sejelek-jeleknya Eternals masih banyak juga. Kenapa? Mereka udah pede, mereka udah punya fanbase. Lagi tadi udah bangun kan dari awal bagus kan. Udah punya fanbase, gak peduli lagi MCU. Itu masih 2021 ya. Gue punya data lagi buat 2022 ya. 2022 5 mampus lagi nih. Doctor Strange 2 ya, Multiverse of Madness, Thor Love and Thunder yang memang paling bagus di muka bumi ini, tidak ada yang debat lagi, dan Black Panther Wakanda Forever. Dan 3 film ini menurut gua kagak ada yang bagus sama sekali. Belah bang, itu cuma 3 bang. Lu bayangin ya, Black Panther itu kan tayang 2022 di bulan November. Di tahun depannya, 2023, di bulan Februari keluarlah Ant-Man and the Wasp Quantumania. Lu bayangin sepadat apa ya tukang-tukang CGI di sana. Hah? Gila lu, 4 film pak jatuhnya dalam waktu yang berdekatan. Dan 4-4-nya Ant-Man itu masuk kategori sampah, Black Panther masuk kategori mediocre ke kurang, Thor menurut gua masuk ke kategori sampah total mampus Mamma Mia Lezato, dan Doctor Strange masuk ke kategori kurang menurut gua. Jadi kagak ada yang bahkan masuk ke kategori kece pun. Kalau menurut Lantur kan kece itu berarti dia 8-9 ya? Iya 8-9, nggak ada itu pun. Iya cakep ya, nggak ada yang cakep tuh, nggak ada sama sekali gitu ya. Kenapa? Quantity over quality. Nah inilah sumber permasalahannya. Kenapa? Money milking. Kita balik lagi ke konteks utama money milking. Dan, nah sekarang kita masuk ke contoh-contohnya nih. Gak cuma MCU. MCU itu cuman ya dimodernisasi aja nih di zaman sekarang nih. Yang memang fanbase-nya terbentuk sekian banyak orang. Itu masih berfungsi. Kenapa? Balik lagi karena fanbase kan. Nah ini ada beberapa franchise yang menurut gua udah mulai agak kacau nih. Yang pertama adalah Fast and Furious. Nah ini dia. Ya, Fast and Furious memang udah sampai Fast X ya terakhir kan. Dan kalian yang udah nonton Ngelantur udah lama tahu kan review gua mengenai Fast X. Ratingnya 5,8 bos. Ini bukannya gue menjelek-jelekan, ya baik lagi selera lagi ya. Kalau kalian suka sama Fast and Furious, terserah. Lu nonton Fast and Furious? Nggak ya Fast X ya? Gini ya, Fast X itu menurut gue secara action, karena kita ngomongin film action ya oke-oke aja gitu kan. Balap-balapan dari dulu yang mana pernah gagal gitu kan ngomongin balap-balapan. Tapi ceritanya men, come on. Yang terkikis ya, elemen paling penting yang terkikis dari proses money making adalah apa? Story. Karena kalau mau ngomongin sinematografi itu bisa dipakai terus-menerus dengan bervariasi yang bermacam-macam tergantung kreativitas saudaranya. Gitu. Kalau mau ngomongin scoring apalagi? Komposer-komposer itu tinggal kita ini aja kan, maksudnya ya tergantung merekanya nih. Available atau enggak nih? Hans Zimmer available enggak? Ini gitu ya. John Williams. Nah, ya. Tinggal ini. Nah, tapi yang jadi masalah apa? Storyline. Kenapa? Karena penulis skrip itu harus melanjutkan dari film sebelumnya, film selanjutnya, dan tidak boleh memakai elemen yang sama. Ya, story-nya harus beda. Gimana cara bikin beda lagi? Gini, kita nggak usah ngomongin film deh. Ini ngomongin konten kreator aja. Gua kayak gini, kita upload berapa? 4 kali seminggu ya biasanya ya. 4 kali seminggu. Ini ada otak gua udah mau konslet deh. Udah gua ada skripsi, gua harus ngajar wushu, ya. Belum gua harus bikin desain baju, ya. Belum harus mikirin konten. Gue harus bikin konten mau dibikin apa nih hari minggu depan gitu ya. Kadang-kadang gue udah capek gitu ya, udah kesibukan gambar gitu. Bang, kayak besok ada video, gue harus bikin lagi nih cerita konten, mau bikin konten apa. Itu udah mau mampus, apalagi industri bos, apalagi tukang gitu loh.
Nah, balik lagi kalau mau ngomongin Fast and Furious, udah sampai 10 film. Udah melalui film-film keren kayak Tokyo Drift. Keren banget Fast and Furious. Nah, Fast and Furious 1 kan dulu kan cuma mengenai apa? Cuma mengenai si Vin Diesel, si Om Dom ini kan yang memang ya kejar-kejaran nih sama si polisi, sama si Brian gitu. Kejar-kejar, begitu doang kan. Lama-lama kok dikasih tim. Wih, lama-lama tim up lawan penjahat ini. Fast and Furious 4 masih oke lah gitu ya. Ya, di Tokyo Drift gitu ya. Masih Tokyo Drift-nya udah mau ternyata ini timeline-nya sebelum ini gitu ya. Ternyata timeline-nya sebelum Fast and Furious 7 kan, setahu gua, seinget gua tuh. Ini dimainin lagi timeline-nya kan. Demi apa? Demi money milking. Jadi lama-lama apalagi titik terpuncaknya apa ya? Fast and Furious 7 menurut orang-orang masih bagus, menurut gua udah enggak jelas tuh. Udah aneh. Sebenarnya 6 itu udah agak menunjukkan ada satu decline gitu ya. Tapi menurut gue masih oke secara action lawan si Owen Shaw ya, dedeknya. Terus ketemu tiba-tiba ada Coco-nya, Deckard Shaw. Masih villainnya masih terbantu dari villain si Deckard Shaw gitu ya. Di Fast and Furious 7. Tapi masih dibantu dengan emosional lagi ya. Dengan meninggalnya si Paul Walker. Ya itu gue hormat juga, respect juga gitu ya. Dia meninggal, itu menambah kesan sentimental lah. Tapi secara film juga menurut gue udah aneh tuh. Nah, 8 lebih parah lagi tuh. Ya, tiba-tiba apalah tuh di Fast and Furious 8. Paling parahnya tuh apa? 9. Aduh itu 9 itu titik terparah franchise Fast and Furious, Pak. Tuh bayangin dari yang awalnya balap-balapan, racing gitu, drifting yang oke lah lawan villain ada Hobbs and Shaw, tiba-tiba ada Black Superman kayak apa sih ya, ada Idris Elba. Itu masih oke lah. Tiba-tiba plaster roket di mobil, tiba-tiba jalan keluar angkasa kayak what the hell? Sampai dibikin meme-nya nanti Fast and Furious 11 bakal balapan di Asgard lah. Ya gue sih nggak, ya make sense sih buat gue, orang udah kayak gini udah nggak ada yang nggak make sense lagi lu balapan di orang lu gak langsung mobil dipasangin roket tiba-tiba keluar angkasa kayak apa sih Fast and Furious 9? Tiba-tiba pakai gelantungan gitu, kayak Tarzan kayak apa sih? Ya. Fast X memang nggak separah Fast and Furious 9 tapi definitely juga udah sampah banget jujur kayak tiba-tiba si Wonder Woman si Gal Gadot dibalikin lagi kayak lu udah pakai hal yang sama di 9 si Hans balik yaitu di trailer dimasukin lagi apa lu masukin di trailer udah nggak ada kaget-kagetnya sekarang gue udah nggak peduli lagi gue liat si Gal Gadot di credit scene mungkin si dari pihak Fast and Furious bilang gue bakal bikin lu kaget saya tidak kaget saya hanya cringe ya gue cuma nonton pas tiba-tiba ada Gal Gadot gitu ya gue nonton bareng cewek gue sih cewek gue bilang cewek gue masih gitu ya mungkin nggak terlalu ngikutin Fast and Furious kali ya cuman mungkin kalau balik kalau cewek gue adalah tipe orang penonton tipe 1 ya udah dia nggak peduli yang film-film sebelumnya gitu ya emang film sebelumnya tentang apa lupa ya udah cuma sekali nonton seru happy nggak masalah cewek gue nggak masalah ya udah kalau emang tipe penonton. Tapi kalau tipe kayak gue kayak kameramen gue ya yang kayak ini mengenai ini gitu ya ada secara filmnya seperti ini secara teknisnya seperti ini kayak apa nih pakai pengulangan lagi kan ini repetitif gitu ya ada patternnya jelas banget ya patternnya Fast and Furious dari dulu apa lawan villain satu villainnya jadi temen ada villain lain begitu terus ada yang mati hidup lagi ya kan gitu terus ya aduh astagfirullah ya Tuhan Yesus agama gua apa ini dan gak cuma Fast and Furious bos yang di milking terus-terusan ya Jurassic Park Jurassic Park kita mau ya Jurassic Park trilogi yang di awal itu udah ya yang Jurassic Park pertama yang paling dewa sih buat gua yang paling uji lah ya itu bagus banget Steven Spielberg soalnya jelas sudah ada Steven Spielberg ya baru yang kedua yang ketiga masih oke lah nah inilah permasalahannya masuk di Jurassic World nah di film keempatnya itu masih mengambil perspektif yang berbeda dengan karakter utama yang udah beda pakai Chris Pratt gitu ya pakai cewek yang gak penting di Jurassic World itu ya dan itu menurut gua masih nggak masalah di yang keempat tapi yang kelima ya Tuhan yang keenam Jurassic World Dominion is the best of the best of the best yang belum nonton lu wajib nonton gila ya wajib banget itu film kagak jelas tengah mampus ya Tuhan gila kacau banget gila itu film aduh itu kayak gue yakin banget ya itu Jurassic World tuh kayak itu tingkat money milking yang udah paling kingnya the king of money milking menurut gue karena itu film menurut gue kayak udah nggak usah dilanjutin. Tapi kayak duit, aku perah lagi. Nah, masuk lagi nih Jurassic World yang ceritanya kagak ada jelas-jelasnya. Toy Story. Nah, ini yang selalu jadi perbincangan kita kan. Toy Story masih memicu perdebatan. Bagi penonton yang tipe pertama, mungkin mereka nggak bakal ngerasa Toy Story 4 jelek. Itu paling gampang aja sih. Kalau lu mau identifikasi, Bang, gimana sih cara identifikasi penonton satu sama penonton tipe kedua?
kalau menurut gue sih cari aja film-film kayak gini nih. Contohnya kayak film Toy Story 4. Ya, ini memang bukan penentu lah, bukan parameter secara keseluruhan. Cuman bisa jadi salah satu parameter gitu, bisa jadi salah satu. Jadi kalau menurut gue ya, orang yang bilang film Toy Story 4 bagus, ya mungkin ya salah satu parameternya bisa masuk ke penonton pertama. Karena ya dia, ya udah yang penting tetap sedih kok. Memang sih, gue sih secara gue nonton Toy Story 4, dapet sih sedihnya di akhir. Ya, karena apa? Woody berpisah sama teman-teman ya kan? Oke lah, karena kita kan udah ikutin perjuangan Woody dari lama. Tapi apa selain itu? Apa selain itu filmnya? Coba, apa film Toy Story 4 apa ceritanya? Gue aja sampai udah agak lupa-lupa tuh. Kalau nggak salah, gue cuma inget masuk ke toko loak gitu kan. Masuk ke toko loak, tiba-tiba ada penjahatnya. Bukan penjahat juga sih itu, yang boneka yang ditinggalin. Lu pakai format yang sama lagi dari yang sebelumnya, gila. Dari dulu kan. Toy Story 1 yang OG banget, itu yang paling beda ya, yang agak ada si Wahyu ya, yang mau masak itu ya, mainan-mainannya itu bagus banget ya, itu tahun 1995 paling OG. Film keduanya masih bagus, dengan memperlihatkan perspektif baru dari mainan yang merasa, wah ini gue udah diginiin ya, si kakek cangkul ya, si kakek cangkul tuh ngeri banget ya, intimidatif dapet, terus dapet karakter utama dapet karakter si Jessie lagi, tambahan lagi another layer, pakai soundtrack yang bagus-bagus lagi ya, gila itu dapet kesan sedih lagi. Toy Story 3 bagus banget, gue suka banget jujur, paling gue suka justru kalau dari Toy Story semuanya, Toy Story 3 itu keren banget. Villain utamanya bagus banget itu, Lotso, Hugging Bear, gila itu bagus banget sih, dengan dapat kesan itu gue dapat sedih gitu, gue masuk ke perspektif si Lotso gitu, yang plot twist saya dapat, gue nggak nyangka dia ternyata villainnya gitu ya. Mungkin kalau di trailernya ada, gue nggak tahu sih trailer, karena gue nggak nonton trailer, gue cuma nonton filmnya aja, dan gue kaget dapat plot twistnya, dan Lotsonya tuh dapat kesan kecewanya dia, bagus banget, apalagi animasinya udah meningkat lagi kan di Toy Story 4 makin gila lagi secara animasi visual, tapi story-nya itu kayak repetitif, pattern-nya sama, cuma mau nambah sentimental di akhir. Di akhir itu kayak si siapa namanya? Andy itu udah paling bagus kasih boneka ke si cewek itu, udah kasih lu malah bikin di Toy Story 4 villain utamanya si bocil yang dikasih mainannya sama si Andy. Sekarang kan orang bilang Toy Story 4 villainnya ya dia. Kenapa? Karena jadi kok malah udah dikasih Andy baik-baik malah digituin sih mainannya gitu. Ya aduh lucu lah, udah bagus banget, sedih banget tuh di Story 3 udah bagus banget, terakhir Andy berpisah. Apalagi mau bikin Toy Story 5, bodo amat gua. Mau dibikin Toy Story, mau bikin cerita apa lagi, sekarang mau fokus ke cerita Andy anjay. Ya, kalau mau bikin spin-off serah lu lah, tapi kalau mau bikin itu aduh. Ya. Nah, sekarang kita ngomongin yang terakhir nih. Apa senjata utama dalam melawan money milking? 1, reboot. Ya, reboot ini adalah salah satu senjata utama nih. Kenapa? Karena dengan reboot, lu tidak perlu capek-capek mikirin melanjutkan beban cerita dari film-film sebelumnya. Akumulasi dari film sebelumnya tuh kagak perlu dilanjutin. Lu hanya perlu mengambil konsep dari yang sebelumnya, lu taruh di yang baru, dan lu pakai cerita yang fresh, start from the oven gitu. Jadi bener-bener yang baru lagi ceritanya. Contoh apa? Transformers balik-balik lu lihat ya, udah di money milking udah kayak film apa nih, nggak tahu nih, si kameramen gue bilang apa Last Night bilang bagus kan lu, kagak jelas ini ya. Ini kalau ini mungkin perdebatan itu kayak aduh Transformers itu gak jelas banget ya, actionnya udah mulai aneh, banyak fase yang aneh banget sih. Anthony Hopkins kayak gunanya cuman apa, jadi kayak naratif, jadi kayak cuman narator gitu, kayak monoton, nggak ada tensi ketegangannya. Itu Transformers The Last Night itu soal apa di money milking kan, dari Michael Bay itu ya. 1 bagus banget, 2 juga menurut gua kurang sih. Yang ketiga tuh udah bagus banget tuh, ada involve dari Steven Spielberg di Dark of the Moon, keren. Nah yang 4 udah mulai apa tuh, Age of Extinction gitu ya. Yang terakhir sih yang main parah menurut gua The Last Night, dan di reboot di Bumblebee. Sebenarnya rencana awal kan Transformers itu bikin Bumblebee bukan reboot sih sebenarnya, lebih ke prequel katanya ya. Tapi ternyata dibikin reboot gara-gara sekarang udah ada Transformer Rise of the Beast, jadi lebih reboot lah. Jadi itu udah universe terpisah lagi dengan versi yang lebih klasik, beda lagi, start from new lagi. Itu langkah bagus. Last Night Rise of the Beast menurut gua memang nggak sebagus itu, tapi oke lah gitu loh, dibandingkan yang udah terakhir nggak usah dilanjutin lagi gitu. Dan selain di reboot ya, alternatif lainnya kayak John Wick, balik lagi kita bikin spin-off ya. Prequel sebenarnya bisa jadi lah ya, contohnya kayak Lord of the Rings. Bikin lagi Hobbit. Nah, Harry Potter kalau Harry Potter enggak sih. Fantastic Beasts enggak. Cuman ya at least lebih oke gitu. Kayak misalnya Naruto gitu. Nah, ini nanti kapan-kapan gue bikin lah ya segmen khusus kenapa prequel itu
is a good news, not a sequel. Nah, itu nanti kita bikin segmen beda lagi tuh. Kenapa kalau sequel kayak Boruto kan Boruto gitu ya. Gak jelas gitu. Mending lu bikin prequel Minato misalnya. Nanti kita bikin bahas di video. Makanya subscribe Lanter Indonesia. Oke, dan yang terakhir paling gue pengen ngomongin kenapa. Ini balik lagi ya. Banyak yang bilang, "Bang, lu lebih pilih Spider-Man Tobey Maguire dibuat film Spider-Man keempatnya atau Amazing Spider-Man dilanjutin ke film ketiganya?" Karena Amazing Spider-Man kan baru 2 film kan. Kalau misalnya menurut gua, jujur, meskipun kalau misalnya disuruh pilih Andrew Garfield atau Tobey Maguire, gue pilih Tobey Maguire. Itu the best Spider-Man of the best. Bukan dari sisi Spider-Man doang, bahkan dari film-filmnya gitu. Trilogi itu udah bagus banget. Tapi kalau mau ngomongin lanjutin, buat gue ya jelas gue pilih Amazing Spider-Man. Kenapa? Balik lagi, kita ngomong konteks kita mengenai money milking-nya tadi. Spider-Man 1, 2, 3 tuh udah komplit. Menurut gue, trilogi itu udah paket komplit. Kayak makanya Nolan tuh udah bagus banget gitu ya. Bikin The Dark Knight trilogi udah nggak usah ngapain lu bikin ya The Dark Knight Rises aja udah mulai agak penurunan gitu kan. Apalagi lu mau buat film keempatnya gitu. Waduh, makin kacau pasti, yakin banget karena Nolan juga sadar. Nolan sutradara pinter gitu. Bukan kayak sutradara lain yang mau sekedar mau duit. Ya udah, balik lagi kalau ngomongin industri nggak salah. Tapi kalau kita ngomongin sutradara ya seniman gitu kan. Seniman kan mau fokusnya lebih ke kualitinya dong. Seninya dong dibanding kuantitinya gitu. Mereka nggak terlalu peduli duit nanti datang sendirilah gitu ya. Nah, coba lu tonton video gue sama Bang Mice. Ya nih videonya nih ya. Di sini gue ngomongin seputar industri perfilman, komik gitu ya, dunia seni di Indonesia, kenapa kita hancur banget di seni gitu ya. Nah, itu semuanya gue bahas di situ dan itu isinya daging semua bos isunya ya gitu. Spider-Man Sam Raimi trilogy itu udah perfect banget. Spider-Man 3 meskipun orang bilang jelek, masih bagus buat gue. Gila, masih bagus banget. Amazing Spider-Man di satu sisi ya, aduh sayang banget gara ketiga itu nanggung gitu. Amazing Spider-Man 1 bagus menurut gue, Amazing Spider-Man 2 sampah. Gue harus akuin, Amazing Spider-Man 2 itu sampah dari sisi cerita nggak jelas, elektronya menurut gue dibikin villainnya aduh kurang gitu, memble menurut gue. Green Goblin apalagi, wah Green Goblinnya sampah banget jujur itu. Green Goblin apa itu sih Harry Osborn dibikin kayak gitu ya. Meskipun secara operatif balik lagi kita ngomongin Amazing Spider-Man versi darknya Tobey Maguire, versi realistiknya Amazing Spider-Man Sam Raimi ya sebenarnya berpotensi bagus. Mau dibikin film ketiganya sih menurutku oke aja, nggak apa-apa lah udah. Meskipun keduanya gagal, bisa aja ketiga jadi bagus gitu. Dibikin lagi lah, difokusin lagi ceritanya. Gue yakin punya potensi lah Amazing Spider-Man ya. Jangan lanjutin Spider-Man Sam Raimi ya. Lu pokoknya netizen ya jangan sampai wah Sam Raimi harus buat lagi. Udahlah cukup lah ya. Itu dibikin trilogi yang perfecto. Amazing Spider-Man kita dukung ya dibikin film ketiganya. Gitu aja dari gua ngobrolin money milking. Jadi kalau kalian ada yang masih butuh pertanyaan, Bang, gue masih bingung di bagian sini, kalian tulis di kolom komentar aja ya. Semoga nanti bisa gue balas gitu ya. Jangan lupa follow kita di Instagram, di TikTok juga. Kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol sama gue seputar perfilman, TV series, ngobrol-ngobrol sama gue di link yang gue taruh di bawah. Itu grup WhatsApp Ngelantur Corps. Kalau mau beli baju-baju official merchandise dari Ngelantur, cek nih baju-baju gue nih. Gila, keren-keren semua nih baju-baju gue. Ini gue yang gambar pakai tangan gue sendiri. Kalian tinggal cek di link yang gue taruh di bawah. Gitu aja, kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.